Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Saudara sungguh bersyukur kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk kita beribadah pada pagi ini. Saudara, jika kita mengingat selama masa raya Paskah yang lalu, kita bersama-sama merenungkan tentang kasih Tuhan yang menebus hidup kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, musim hidup kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, yang menebus kita. Dan saudara, di 3 minggu yang akan kita lalui bersama mulai minggu ini sampai dengan nanti tanggal 26 April, saudara, kita bersama-sama akan merenungkan kelanjutannya, yaitu bagaimana cara kita merespon terhadap kebenaran akan kasih Tuhan yang menebus itu. Dan pagi ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu adalah Christ is enough, atau Kristus atau Yesus itu cukup buat kita. Dan saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan terambil dari Ibrani, dari pasal yang ke-10. Kita tidak akan membaca ayat 1 sampai ayat 18 semuanya, tetapi saya ingin mengajak kita memperhatikan ayat yang pertama. Lalu kita akan melanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara bisa menyimaknya, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat yang ke-11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, yaitu Kristus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kaki. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Nah, saudara, sekali lagi yang menjadi tema kita adalah Christ is enough, atau Kristus itu cukup buat kita. Nah, di awal ini saya ingin mengajak saudara untuk kita observasi kecil-kecilan, gitu ya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dunia di mana kita tinggal, saudara. Nah, saudara, kalau kita amati dunia tempat di mana kita tinggal, saudara, kita tinggal di tengah zaman atau dunia yang berusaha terus membentuk hidup kita dengan berbagai macam hal. Ya, berusaha untuk terus mempengaruhi kita dan menjadikan kita seperti apa yang ia inginkan. Nah, satu hal, saudara, yang menjadi fenomena yang mungkin kita bisa temukan dengan mudah, yaitu ini, saudara, FOMO. Ya, ada yang pernah mendengar istilah ini? Atau singkatannya, ya, kepanjangan dari FOMO itu adalah fear of missing out. Sederhananya adalah satu perasaan takut ketinggalan. Nah, saudara, bisa menjadi FOMO tidak hanya berkaitan dengan tren zaman, ya. Tetapi saudara, ketika saudara melihat kehidupan orang lain yang kelihatannya tampak lebih berhasil, lebih sukses, kelihatannya tampak lebih bahagia, ya, kelihatannya tampak lebih jadi orang. Nah, saudara, bisa saja saudara di dalam hati saudara seperti ini, FOMO. Lalu tanpa sadar saudara mulai membandingkan diri saudara dengan orang lain.
Dalam hati kecil saudara mungkin berkata, kok dia begitu ya? Kok dia punya ini ya? Kok dia bisa begitu ya? Membandingkan dengan diri saudara yang mungkin saudara merasa hidupku ada yang kurang ini. Kok aku rasanya gak cukup ya? Kurang. Saudara mungkin pernah ada di posisi seperti ini. Tanpa sadar, hati kecil saudara berkata kepada saudara bahwa hidup saudara tidaklah cukup. Saudara, itu adalah cara dunia bekerja yang mendorong kita untuk terus melihat keluar, untuk terus membandingkan dengan orang lain, dengan apa yang ada, lalu membuat diri kita merasa kita tidak pernah puas, kita tidak pernah cukup. Dan akhirnya saudara, pola itu yang menjadi cara kita untuk menilai diri kita. Kita mulai mengukur nilai diri kita berdasarkan apa saudara? Berdasarkan apa yang kita sudah capai. Apa yang sudah kita miliki. Bagaimana kata orang tentang saya. Saudara, semuanya itu berusaha membentuk hati kita. Hidup seolah-olah seperti perlombaan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai. Kita harus terus lebih baik, terus naik, dan terus membuktikan diri supaya saya layak. Saya cukup, saya terkesan oke. Nah tapi saudara, ironisnya, semakin kita mengejar cukup tadi, semakin kita sadar bahwa kita itu tetap merasa kurang, saudara. Kita tidak akan pernah berhenti, terus akan merasa kurang. Kita akan terus berusaha untuk menambah sesuatu di luar diri kita, di mana saudara, ketika kita berpikir kalau aku punya ini, maka hidupku lengkap. Tapi saudara, sekali lagi yang menjadi ironisnya adalah kita tidak pernah benar-benar sampai di titik itu. Saudara, itu adalah apa yang terjadi di sekitar kita. Yang mungkin itu juga berdampak pada hidup kita. Dan celakanya saudara, sadar atau tidak sadar, pola pikir semacam ini ternyata kita bawa ke dalam relasi kita dengan Tuhan. Akhirnya apa saudara? Kita pun juga punya iman yang FOMO. Kita mulai merasa bahwa iman saja, percaya saja kepada Tuhan tidaklah cukup. Sehingga apa saudara? Kita merasa perlu, kita merasa harus menambahkan sesuatu. Saya harus lebih rajin lagi berdoa. Saya harus lebih aktif lagi pelayanan. Saya harus lebih banyak lagi memberi. Dengan maksud apa saudara? Dengan maksud supaya kita merasa lebih diterima oleh Tuhan. Sehingga yang terjadi apa saudara? Relasi kita dengan Tuhan pelan-pelan berubah. Iman bukan lagi sebuah hal yang kita lihat sebagai anugerah. Tetapi sebuah tekanan yang menuntut untuk kita membuktikan diri. Saudara sekalian, kasih Tuhan kita melakukan banyak hal. Tetapi bukan dasar karena kita mengasihi Tuhan. Melainkan karena kita takut kita tidak cukup di hadapan Tuhan. Kita baru merasa lebih aman kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Di mana sesuatu itu membuat kita merasa apa saudara? Saya layak. Saya cukup di hadapan Tuhan. Saudara, itulah yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan iman kita, spiritualitas kita. Tapi tenang saja saudara, pergumulan ini bukan hanya milik kita. Jemaat yang menerima surat Ibrani ini ternyata juga mengalami hal yang sama. Mereka tergoda untuk meninggalkan Yesus. Dan mereka kembali kepada agama lama mereka. Atau mereka melakukan praktik-praktik Yudaisme yang lama. Agama mereka yang lama itu. Dan disinilah saudara, dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18. Ibrani pasal 10 ini membantah pandangan mereka. Ibrani mengatakan bahwa cara hidup yang lama itu, kepercayaan yang lama itu, praktik-praktik yang lama itu hanyalah bayangan. Pemenuhannya atau penggenapannya hanya kita bisa temukan di dalam Kristus. Yesus melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan.
Ia memberi dengan sempurna apa yang tidak bisa diberikan oleh ritual keagamaan sekalipun. Oleh karena itu saudara, kita perlu jelas di dalam memahami kebenaran ini. Sebab hal ini tidak hanya akan mengubah cara pikir kita, cara pandang kita tentang keselamatan, tetapi juga mengubah bagaimana cara hidup kita setiap hari di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara melihat, belajar kebenaran ini dengan lebih dalam lagi. Nah saudara, mari kita merenungkannya. Yang pertama saudara, penulis Ibrani ingin menunjukkan kepada kita bahwa di luar Kristus, di luar Yesus, semua usaha yang kita lakukan tidaklah benar-benar cukup untuk menyelamatkan kita. Namun sebelum kita bergerak lebih jauh lagi, saudara, izinkan saya bertanya. Saudara, siapakah di antara saudara yang pernah mengalami ini, saudara? LDR. Long distance relationship. Kalau zaman saya dulu ada istilahnya SLJJ, ya. Tahu SLJJ? Sambungan langsung jarak jauh. Sekarang sudah nggak ada. Ada yang pernah LDR? Setiap malam ambil gitar nyanyi, memandangi langit begitu ya. Sambil nyanyi lagu-lagu romantis begitu ya. Kangen gitu ya. Ku terima suratmu dan seterusnya gitu ya. Itu lagu, salah satu lagu. Nah saudara, pertanyaannya adalah, waktu saudara LDR, apa obat kangen saudara? Kalau zaman dulu, generasi atas saya mungkin surat. Ya mungkin Pak Happy dulu bersurat-suratan sama Bu Ria begitu ya. Nah, kirim surat sebulan kemudian baru nyampe. Mungkin begitu. Bergerak lebih jauh, sekarang ada telepon, ya, internet dan seterusnya, yang menjadi obat kangen kita, bisa foto, bisa video. Nah tetapi saudara pasti saudara tahu, sebagus apapun foto kekasih kita, orang yang kita kasihi, sebagus apapun videonya, saudara tetap itu tidak bisa menggantikan sukacita kita ketika kita bertemu orangnya langsung, saudara. Betul? Ketika kita sudah bertemu dengan orang yang kita kasihi secara langsung, maka saudara, foto dan video tadi rasa-rasanya sudah tidak terlalu penting. Kenapa? Yang sesungguhnya sudah ada di depan mata. Justru akan menjadi satu hal yang aneh ketika kita lebih memilih foto, lebih memilih video daripada orangnya langsung. Nah saudara, ilustrasi ini ingin menolong kita memahami. Itulah yang terjadi di dalam jemaat Ibrani. Orang-orang Kristen Yahudi itu tergoda, saudara, untuk meninggalkan Yesus yang adalah realita sesungguhnya. Mereka kembali mundur untuk apa? Memilih agama yang lama, ritual yang lama, untuk melakukan hukum Taurat yang sesungguhnya dikatakan itu adalah bayangan, saudara. Mereka memilih untuk melakukan ritual, korban, bakaran. Untuk apa? Meminta pengampunan dari Tuhan. Mereka melakukan hukum Taurat ini dan itu, dia tidak melakukan ini dan itu. Untuk apa? Supaya mereka dianggap layak di hadapan Tuhan. Mereka berusaha keras seperti itu. Tetapi saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa jemaat Ibrani ini bertindak demikian? Apa yang menjadi alasannya? Alasannya adalah karena saudara, orang Kristen Yahudi itu mengalami yang namanya tekanan sosial atau penolakan. Orang-orang yang dulunya beragama Yahudi lalu mereka menerima Kristus, mereka menyatakan diri sebagai orang Kristen, mereka dimusuhi, mereka dianggap sebagai pengkhianat. Mereka mendapat sanksi sosial, dijauhi dan seterusnya. Tekanan itu begitu tingginya sehingga akibatnya saudara, sebagian orang yang tidak tahan terhadap tekanan ini, mereka memilih untuk mencari rasa aman pada sesuatu yang terlihat yang lebih nyata, yaitu apa? Melakukan ritual ini kembali. Sesungguhnya mereka melakukan langkah mundur secara rohani. Mereka menukar yang sejati dengan yang sementara.
Dan itulah sebabnya, saudara, penulis Ibrani mengingatkan mereka untuk tidak menukar Yesus dengan apapun. Kenapa? Karena Yesus jauh lebih baik dari apapun dan siapapun. Saudara, inilah yang menjadi tema utama di dalam kitab Ibrani. Saudara, kalau kita membaca kitab Ibrani, maka saudara kita akan menemukan tema utama di dalam surat Ibrani, yaitu berbicara tentang keunggulan Kristus. Kristus jauh lebih unggul dari apapun, siapapun. Dan tema ini terus diulang. Contohnya saudara, kalau kita melihat di Ibrani pasal yang ke-7. Penulis Ibrani mengatakan Yesus itu imam yang jauh lebih baik daripada imam-imam sebelumnya. Ibrani pasal 8 dikatakan Yesus sudah memberikan perjanjian yang jauh lebih baik dari apa yang mereka terima di dalam perjanjian lama. Ibrani pasal 9 saudara, dikatakan bahwa Yesus itu memasuki tabernakel yang jauh lebih baik dari apa yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Yaitu kemah suci. Dan Yesus mempersembahkan korban yang jauh lebih sempurna daripada apa yang mereka bisa bawa di hadapan Tuhan. Dan di pasal ke-10 ini yang menjadi kesimpulannya adalah Yesus melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh imam Israel, ritual keagamaan, ataupun bahkan kepercayaan manapun. Maka dari itu, penekanan dari penulis Ibrani yaitu adalah jangan lari dari Yesus, tetapi larilah kepada Yesus. Sudah penulis Ibrani dengan sangat jelas sekali mengatakan bahwa yang namanya hukum Taurat itu dan seluruh sistem korban bakaran untuk menebus dosa itu, saudara, itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Nah, saudara sekalian, kasih Tuhan, kata bayangan di sini berarti menunjuk kepada sesuatu realita. Tetapi saudara, bayangan itu bukan realita itu sendiri. Bayangan tidak pernah bisa menyelamatkan. Artinya saudara, semua ritual pengorbanan itu bukanlah solusi akhir untuk menyelesaikan masalah utama dari umat Tuhan, yaitu dosa. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, saudara, penulis Ibrani memberikan kita semacam logika sederhana. Yaitu begini, jika korban bakaran itu benar-benar cukup, maka itu tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Tetapi faktanya pemberian korban bakaran itu, korban untuk menghapus dosa itu, meminta pengampunan itu, dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Saudara ingat cerita tentang Ayub yang setiap pagi memberikan korban penghapus dosa untuk mohon ampun bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anak Ayub malamnya habis dugem. Ya, habis dugem, bapaknya besok berikan korban bakaran. Setiap hari dikatakan Ayub melakukan itu berulang-ulang. Nah, saudara, sesungguhnya kalau kita melihat korban bakaran yang dilakukan berulang-ulang, itu menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada satu pengakuan bahwa dosa yang ada pada diri umat belum benar-benar dibereskan. Belum benar-benar selesai, saudara. Jadi, saudara, mereka terus melakukan seperti itu. Tetapi saudara, kita melihat dalam bagian ini, walaupun umat secara lahiriah menjalankan ritual, dan mereka tampak terlihat bersih karena mereka sudah melakukan ritual. Sesungguhnya saudara, hati nurani mereka tidak pernah sungguh-sungguh disucikan. Karena darah binatang tidak pernah bisa menjangkau bagian terdalam dari hati manusia. Sehingga saudara, kesimpulannya adalah sebanyak apapun usaha manusia, sebaik apapun ritual yang ia lakukan, tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan masalah dosa. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, ketika kita melihat kebenaran ini, dan ketika kita melihat hidup kita, saudara sadar atau tidak, sesungguhnya seringkali kita menghidupi pola yang seperti ini. Pola yang semacam ini. Hanya memang bentuknya berbeda, saudara. Kita tidak lagi membawa korban binatang untuk kita berikan, untuk dibakar menjadi korban penebusan dosa.
Tetapi saudara, kita seringkali merasa perlu untuk membawa usaha-usaha rohani kita sebagai dasar penerimaan Tuhan terhadap kita. Saudara, kita seringkali menjadikan hubungan dengan Tuhan sebagai sebuah transaksi, bukan relasi. Kita beranggapan, oh ketika aku rajin saat teduh, aku rajin pelayanan, oh aku rajin memberikan persembahan, kita mengatakan Tuhan pasti dekat denganku. Tuhan pasti bersamaku. Tetapi ketika kita gagal, mungkin saudara kita jatuh di dalam dosa. Atau ketika kita merasa kita mengalami kekeringan rohani. Di situ kita merasa Tuhan jauh. Tuhan jauh dariku. Atau mungkin saudara kita tengah digelayuti dengan kecemasan rohani. Di mana saudara kita terus merasa takut, bagaimana kalau Tuhan marah? Kita takut, bagaimana kalau Tuhan kecewa? Kita gelisah, kita takut, kenapa? Takut keselamatan kita hilang. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, akibatnya kita menjadi sulit untuk apa? Menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Kita sulit menikmati waktu untuk membaca Alkitab, berdoa. Ketika kita beribadah rasanya pengen cepat selesai. Ketika kita memuji Tuhan, kita merasa biasa saja. Kita merasa tidak ada sesuatu hal yang baik dari semuanya itu. Kenapa saudara? Karena di dalam hati kita terus berdengung satu pertanyaan yang menghantui kita. Apakah aku sudah cukup di hadapan Tuhan? Dan seringkali kita merasa jawabannya adalah, aku tidak pernah cukup di hadapan Tuhan. Maka akibatnya saudara tidak heran ada begitu banyak anak Tuhan yang hidup di dalam kelelahan rohani. Seakan-akan terjebak di dalam satu siklus, jatuh di dalam dosa. Lalu mencoba untuk apa? Menebusnya dengan melakukan usaha-usaha rohani. Dengan harapan Tuhan mengampuni. Tetapi tidak lama kemudian jatuh lagi. Siklus itu terus ada. Mereka datang kepada Tuhan tetapi tidak pernah merasa benar-benar Tuhan itu menerimaku. Mereka tidak pernah benar-benar mengalami yang namanya damai sukacita bersama dengan Tuhan. Karena mereka terus hidup di bawah bayangan bukan realita. Dan akhirnya saudara, ini yang bahaya. Kita melihat bahwa iman itu bukanlah anugerah. Kita tidak melihat iman sebagai tuntunan tetapi tuntutan. Aku harus begini, aku tidak boleh begini, tidak boleh begitu dan seterusnya. Kita tidak melihat bahwa iman itu merupakan anugerah kabar baik untuk kita. Itu beban. Itu tuntutan, bukan tuntunan. Itulah beban hidup di luar Kristus. Selalu berusaha, tetapi tidak pernah sampai pada kepastian. Padahal firman Tuhan pada pagi ini ingin menunjukkan kepada kita, membongkar akar masalahnya. Saudara, yang menjadi akar masalahnya bukanlah karena kita kurang berusaha. Bukanlah karena kita kurang bekerja keras, tetapi kita salah fondasinya, saudara. Kebenaran ini, saudara, seharusnya mengubah cara pandang kita. Bukan lebih banyak usaha yang kita perlukan untuk cukup di hadapan Tuhan. Tetapi kembali kepada dasar yang benar. Dan firman Tuhan menyatakan itu dengan jelas bagi kita. Bahwa di luar Yesus, saudara, engkau dan saya tidak akan pernah merasa cukup dan mendapat kepastian. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa solusinya? Apa yang menjadi solusi? Kita lihat bagian yang kedua. Saudara. Di dalam Yesus pengorbanan itu sempurna dan final. Nah saudara, setelah kita melihat bahwa di luar Yesus semua usaha tidak pernah cukup. Sekarang saudara, penulis Ibrani memberikan kita solusinya. Yaitu apa? Pengorbanan Kristus. Kenapa pengorbanan Kristus? Karena pengorbanan Kristus jelas berbeda dari semua sistem ritual keagamaan manapun dan apa yang telah dilakukan oleh jemaat Ibrani pada saat itu.
Saudara, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, di mana bagian ini sesungguhnya mengutip dalam Mazmur pasal 40 ayat 6 sampai 8. Saudara, penulis Ibrani menunjukkan bahwa sejak awal sejatinya Tuhan itu tidak pernah menjadikan korban bakaran sebagai tujuan utamanya. Tuhan tidak meminta itu sebagai yang terutama dalam kehidupan umatnya. Melainkan saudara, yang menjadi tujuan utama dari Tuhan adalah ketaatan yang sejati yang ada di dalam hati umatnya. Tapi masalahnya, siapa yang bisa taat sepenuhnya di hadapan Tuhan? Siapa yang bisa selalu taat di hadapan Tuhan? Saudara dan saya tidak akan pernah bisa untuk selalu taat. Itulah sebabnya penulis Ibrani menunjuk kepada Kristus. Korban bakaran hanya mengungkapkan kegagalan manusia untuk taat. Tetapi Kristus, ia berinkarnasi. Kristus datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Ia taat sepenuhnya. Sehingga saudara kita bisa melihat Kristus. Kristus itu bukan hanya imam yang membawa korban bakaran, melakukan ritual itu. Tetapi Kristus adalah korban itu sendiri. Korban yang sempurna di dalam ketaatannya kepada Bapaknya. Ia tidak bercacat. Kristus adalah korban yang sempurna itu. Nah, saudara jangan berpikir bahwa ketaatan Yesus itu mudah. Saudara, Yesus itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Yang mengalami apa yang kita alami, ia dicobai sama seperti kita dicobai. Tetapi yang membedakannya adalah ia bertahan sampai akhir tanpa gagal. Saudara, Yesus melalui apa yang kita alami bahkan jutaan kali lebih berat. Tetapi saudara, Yesus tidak mundur, ia tidak gagal, ia menaati, ia memenuhi semua tuntutan Allah dengan sempurna. Dan puncaknya kita bisa lihat bagaimana ia mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa yang sempurna. Ia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan buat kita. Itulah sebabnya saudara, pengorbanan Yesus jauh lebih baik daripada semua ritual keagamaan yang kita lakukan. Lebih dari semua korban bakaran yang mungkin kita bisa berikan. Dan kabar baiknya untuk kita adalah ketika kita menaruh iman kita percaya kepada Kristus. Saudara, satu janji yang Tuhan berikan untuk kita adalah apa? Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Apa maksudnya, saudara? Saudara, kita telah artinya apa? Tindakan yang sudah selesai. Bukan nanti-nanti. Tapi engkau dan saya, karena Kristus, karena kita menaruh iman kita kepada Kristus, kita sudah ditebus. Kita sudah dikuduskan. Tindakan yang sudah selesai satu kali dan terus berlaku untuk selama-lamanya. Kita dipisahkan, dijadikan kudus, dibenarkan, kita diterima di hadapan Allah. Sehingga saudara kita melihat status kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, kita menaruh iman kita kepada Kristus. Status kita apa saudara? Di hadapan Allah, engkau dan saya, kita sudah diterima. Kita dikuduskan. Bukan karena usaha, tetapi karena Kristus. Dan satu kali untuk selamanya. Frasa yang menggunakan bentuk present perfect tense atau perfect tense bukan present. Sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Tetapi terus memiliki efek hingga saat ini. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi yang namanya keselamatan yang Tuhan berikan bukanlah keluar masuk. Kalau kita baik, kita mengalami keselamatan. Kalau kita gagal, keselamatan hilang. Tidak, saudara. Kau dan saya, kita dijamin keselamatan. Kita dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena pengorbanan Yesus itu sempurna. Pengorbanan Yesus itu cukup untuk semua dosa manusia. Dan pengorbanan Yesus ini saudara tidak akan diulang satu kali.
cukup untuk selamanya. Dan hal ini ditegaskan melalui apa, saudara? Di ayat yang ke-12. Penulis Ibrani memberikan semacam perbandingan. Lihat, ada perbandingan. Perbandingan ini menunjukkan jaminan keselamatan kita. Apa, saudara? Antara imam yang di perjanjian lama dengan Yesus Kristus. Saudara, kalau imam di perjanjian lama, imam ini bertugasnya kan di kemah suci, di tabernakel. Nah, saudara kalau ingat tabernakel, kemah suci, saudara akan melihat bahwa di tabernakel itu tidak ada kursi. Berbeda dengan kita, di sini ada kursi, saudara bisa duduk, saya bisa duduk. Di tabernakel itu tidak ada kursi, kenapa? Karena para imam itu tidak diizinkan untuk duduk. Karena selalu ada pekerjaan untuk apa? Mempersembahkan korban. Misalnya saat ini, keluarga A datang, kemarin habis nyolong ayam, wah ini nyerahin kambing untuk dibakar. Sudah dibakar, satu lagi keluarga B datang, kenapa? Kemarin habis nipu, kasih kambing lagi untuk dibakar. Seakan-akan pekerjaannya tidak pernah selesai untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Itu sebabnya di dalam tabernakel sekali lagi tidak ada kursi bagi para imam. Tapi meskipun demikian, saudara perhatikan, pekerjaan mereka tidak dapat menghapus dosa sepenuhnya. Berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Saudara perhatikan, Yesus setelah melakukan pengorbanan satu kali untuk selama-lamanya, dikatakan apa? Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, melalui tindakan ini seolah-olah Yesus itu berkata kepada kita, sudah selesai. Sudah lengkap. Dan duduknya Yesus itu menunjukkan bahwa otoritasnya dan kemenangannya atas dosa satu kali untuk selamanya. Ia telah menyelesaikan penebusan dosa. Sekarang ia memerintah bersama dengan Bapa di surga. Dan ia menjadi pengantara kita dengan Bapa. Ia yang menjadi penjamin bagi kita di hadapan Bapa. Itu sebabnya saudara, melalui semuanya ini kita diperhadapkan pada satu kebenaran bahwa karya keselamatan itu bukan hanya selesai di masa lalu. Tetapi terus dijamin di masa yang akan datang terus untuk kita. Kita tidak sedang bergerak menuju bagaimana supaya kita diterima. Tetapi engkau dan saya, kita sudah berada di dalam penerimaan akan kasih Tuhan itu. Identitas kita di hadapan Tuhan, status kita di hadapan Tuhan, itu tidak lagi ditentukan oleh bagaimana performa hidup kita. Tidak lagi ditentukan oleh apa yang menjadi tindakan-tindakan kita. Identitas kita di hadapan Tuhan ditentukan oleh karya Kristus yang sempurna dan final. Tetapi saudara, dalam hal ini kita pun juga perlu menyadari bahwa hidup kita belum sempurna seutuhnya. Karena kita masih berjuang melawan dosa setiap hari. Tapi ada yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar Kristus. Saudara, Martin Luther pernah membuat satu istilah. Saudara tidak perlu menghafal ini karena tidak akan diujiankan minggu depan. Martin Luther mengatakan simul justus et peccator. Yang artinya begini, saudara. Kita ini, saudara dan saya, kita ini adalah orang-orang yang secara status kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita masih berjuang, kita masih bergumul dengan dosa. Tetapi saudara, meskipun seperti itu, kita punya pengharapan, saudara. Kita memiliki pengharapan. Kenapa? Karena kita bersama dengan Kristus. Kita telah dipakaikan kebenaran yang sempurna oleh Kristus. Allah masih memproses kita untuk menyingkirkan dosa-dosa kita. Sehingga orang-orang yang telah disempurnakan Yesus dengan pengorbanannya adalah orang-orang yang terus dikuduskan hari demi hari. Saudara, ini bukan kontradiksi, melainkan ini adalah menunjukkan dinamika kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sejati.
Karena bukti bahwa kita telah disempurnakan di dalam Yesus adalah bagaimana engkau dan saya kita mengalami pertumbuhan dalam keserupaan kita dengan Yesus setiap hari. Saudara, hal ini penting untuk kita mengerti karena hal ini berarti bahwa tidak ada yang namanya kekristenan yang pasif. Umat Kristen, engkau dan saya adalah orang-orang yang berjuang melawan dosa. Saudara, dosa hanya memiliki satu tujuan, yaitu bagaimana menghancurkan kita, memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi saudara, di dalam Kristus kita punya pengharapan. Saudara, kita berjuang melawan dosa. Kita berjuang tidak sendiri. Kita bersama dengan Kristus. Kristus yang telah menjamin keselamatan kita. Sehingga sekali lagi saudara, kita tidak perlu ragu apakah keselamatan yang ada pada kita akan hilang. Saudara, sekali selamat, tetaplah selamat. Karena Kristus adalah jaminan buat kita. Kristus telah membeli pengampunan dosa itu dengan sempurna untuk setiap orang di segala tempat di sepanjang zaman. Sehingga siapapun mereka yang datang kepada Kristus, Kristus akan berkata kepadanya, sudah selesai. Bahkan lebih jauh lagi, Allah berjanji, Allah tidak akan mengingat dosa dari umatnya. Bukan karena Allah lupa, tetapi karena dosa itu sudah diselesaikan sepenuhnya. Satu kali untuk selamanya oleh Kristus. Darah Kristus tidak menunda penghukuman, tetapi menghapus penghukuman itu secara tuntas. Sehingga kalau kita melihat di ayat yang ke-18, kesimpulan dari penulis Ibrani mengatakan, untuk semuanya itu ada pengampunan. Dan kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban untuk dosa. Sudah di dalam Kristus ada pengampunan. Dan pengampunan Kristus cukup untuk kita. Tidak ada lagi yang kita perlu tambahkan. Atau kita mengulang-ulang itu. Satu kali untuk selamanya. Kristus telah menyelesaikannya untuk kita. Sehingga saudara, kebenaran ini menjadi kabar baik yang sangat relevan dan memerdekakan kita. Membebaskan kita. Saudara, Injil menunjukkan bahwa rasa aman kita tidak pernah didasarkan pada apa yang kita lakukan. Tetapi pada apa yang telah Kristus selesaikan. Kristus adalah korban terakhir. Korban yang sempurna, imam yang sempurna. Pengantara yang hidup. Karyanya cukup untuk masa lalu, masa kini, dan selamanya. Sehingga tidak ada dosa yang tersisa yang di luar jangkauan pengorbanannya. Sehingga saudara, kalau kita merenungkan kebenaran ini akan membuat respon kita berubah secara total. Bagaimana cara kita berelasi dengan Tuhan, bagaimana kita mendekati Tuhan akan berubah total. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, saudara, kita tidak datang dengan motivasi apa? Oh, aku mau membayar dosa supaya apa? Aku diselamatkan, supaya hutang-hutang dosaku diselesaikan. Atau saudara, ketika kita gagal, kita tidak menjauh, berlari dari Kristus. Kita merasa bahwa wah, Tuhan pasti akan menolakku. Atau bahkan ketika kita melayani, kita tidak lagi melayani dengan satu motivasi apa? Oh, supaya aku mendapat penerimaan, aku mendapat pengakuan dari Tuhan. Dan kita tidak lagi berjuang untuk menang. Kenapa? Karena kemenangan itu sudah diberikan untuk kita di dalam Kristus. Kita mengalami kemenangan yang sejati itu. Saudara sekalian kasih Tuhan, ketika kita merenungkan Injil, saudara, Injil tidak berkata kepada kita, ayo, berusahalah lebih keras lagi. Ayo, lakukan lebih keras lagi supaya cukup. Saudara, Injil berkata kepada kita, Kristus sudah cukup. Di salib, Kristus tidak berkata hampir selesai. Tapi Kristus mengatakan sudah selesai. Artinya tidak ada lagi yang perlu kita tambahkan. Karena itu saudara, berhentilah hidup di bawah bayang-bayang usaha diri sendiri.
Ketika realita anugerah sudah dinyatakan di dalam kita. Di dalam Kristus, saudara, engkau dan saya kita tidak lagi kurang, kita tidak lagi perlu untuk apa? Menunjukkan, membuktikan performa hidup kita supaya kita diterima. Sebab penerimaan kita sudah tuntas satu kali untuk selama-lamanya oleh Kristus. Sehingga saudara inilah yang menjadi undangan buat saudara dan saya. Saudara, undangan buat kita bukanlah berusaha lebih keras, lakukan lebih taat. Tetapi saudara, yang menjadi undangan buat kita adalah percaya lebih sungguh. Percaya lebih sungguh. Bahwa Kristus cukup. Karena Kristus cukup, kita pun saudara, cukup di dalam Dia. Tidak ada lagi yang perlu kita buktikan. Tidak ada lagi yang perlu kita tambahkan. Karena penentunya bukan kita, tetapi karya Kristus.